Teman-teman pasti sudah tahu tentang Surat Badan Kepegawaian Negara yang halnya atau isinya tentang penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi CSN di tahun 2023. Di dalamnya ada CPNS dan P3K nih teman-teman. Yuk kita spill teman-teman apa suratnya nih teman-teman. Di sini teman-teman ada jadwal nih penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2023 yaitu CPNS. Nah, di bawahnya juga ada jadwal tentang P3K di tahun 2023. Kita akan spill satu-satu ya teman-teman ya. Kita akan mulai di jadwal CPNS. Di sini teman-teman di jadwal CPNS ternyata pengumuman seleksinya itu di bulan depan nih teman-teman, di tanggal 16 sampai dengan 30 September tahun 2023. Nah, biasanya kalau pengumuman seleksi ini nanti akan diberitahukan informasi-informasi mana saja yang dibutuhkan dan nanti ijazah apa saja yang bisa melamar di instansi tersebut. Kemudian nanti teman-teman bisa mendaftar di seleksinya di tanggal 17 September sampai dengan 30 Oktober. Semuanya itu semuanya ada di websitenya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa daftar di website resminya nih teman-teman semua. Oke. Pendaftarannya biasanya dimuat di SCCISN nih teman-teman, di penerimaan seleksi CPNS maupun di P3K-nya. Itu teman-teman nanti pantau saja di SCCISN-nya ya teman-teman semuanya. Kemudian teman-teman dilanjutkan di seleksi administrasi. Biasanya di administrasi ini teman-teman nanti upload nih teman-teman, disesuaikan dengan instansi yang jabatannya akan dilamarnya. Nanti teman-teman tinggal lihat aja apa yang dibutuhkan. Biasanya kalau misalkan yang standar-standar itu tentang ijazahnya teman-teman semua, kemudian foto, kemudian kartu identitas kita. Nah, itu disediakan saya teman-teman seperti KTP, KK dan lain-lain. Nah, biasanya seleksi administrasi ini adalah gerbang pertama teman-teman. Kalau teman-teman sudah lulus nih teman-teman seleksi administrasinya, maka teman-teman nanti langsung ke pengumuman diterima. Ketika sudah diterima, teman-teman langsung penjadwal SKD CPNS. Karena kalau CPNS itu pertamanya harus SKD dulu teman-teman, kompetensi dasar. Nanti teman-teman yang instansinya semua diberikan di SKD CPNS teman-teman, nanti cuma ada 3, TIU, TKP, dan TWK. Atau nanti ada penambahan yang lainnya, mungkin ada surat menyusul. Nanti teman-teman tinggal siap sedia saja informasi yang akan diupload. Nah, teman-teman semua, setelah teman-teman semua penjadwalan SKD sudah selesai, maka teman-teman semua wajib nanti masuk ke SKB. Tapi di SKD-nya ini teman-teman harus benar-benar belajar. Karena kita nggak akan bisa ke SKB kalau misalkan teman-teman SKD-nya belum lulus nih teman-teman. Oke, nanti di SKD teman-teman harus belajar nih teman-teman, harus belajar sungguh-sungguh. Insya Allah nanti kita akan buka juga teman-teman di kelas CPNS dan kelas P3K-nya. Untuk nanti jadwal pembelajarannya, tunggu aja teman-teman di YouTube kami dan di Instagram kami. Untuk teman-teman yang belum masuk di grup Telegram, silahkan teman-teman masuk di grup Telegram. Nah, grupnya nanti linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman kalau misalnya sudah SKD CPNS selesai, teman-teman diolah nilainya di SKD CPNS ini, kemudian pengumuman hasil SKD CPNS teman-teman di SCISN. Tahun kemarin juga teman-teman SKD-nya itu langsung keluar nilainya. Jadi teman-teman tidak penasaran nilai saya berapa di SKD CPNS-nya, oke? Nah, teman-teman semua yang ditolak ataupun ada yang ingin sanggah, maka di sini ada masa sanggah, teman-teman. Masa sanggah ini untuk mengajukan permohonan. Kalau misalkan itu kesalahan dari Panselnas, kalau teman-teman yang salah ya teman-teman pasti akan ditolak. Kalau misalkan ternyata dari Panselnas yang salah, maka teman-teman sanggahnya diterima. Kalau sanggahnya diterima dan dinyatakan lulus, maka teman-teman akan masuk di SKB-nya nih teman-teman. Nah, di sini pelaksanaan SKD-nya ternyata di 31 Oktober sampai dengan 9 November 2023. Kemudian di pengelolaan teman-teman di 18 sampai dengan 22 November tahun 2023. Jadi semuanya kita masuk di tahun 2003 semua di SKD-nya nih teman-teman. Oke. Nah, teman-teman semua, di sini nanti ada penarikan data final teman-teman. Data final ini semua yang udah pasca sanggah, kemudian teman-teman yang lulus di SKD, penarikan data final di 1 sampai dengan 2 Desember di akhir tahun 2003 ini teman-teman langsung dapat penjadwalan SKB CPNS dengan CAT lagi nih teman-teman. Ini tanggal 3 sampai dengan 4 Desember. Jadi nanti langsung penjadwalan. Nanti teman-teman tinggal langsung daftar SKB CPNS, melanjutkan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh di bukti dari penarikan final SKD-nya ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman pengumuman daftar peserta nih teman-teman untuk tempat SKB CPNS dengan CAT-nya ternyata di tanggal 5 sampai dengan 7 Desember. Nah, nanti ini teman-teman tinggal lihat lagi di cetak kartunya ya teman-teman. Cetak kartu semuanya ada di SCCISN-nya. Kemudian pelaksanaan SKB CPNS di teman-teman tanggal 8 sampai dengan 14 Desember. Jadi ini cepat banget ya teman-teman ya. Kemudian ini tidak diundur dan teman-teman bisa menyelesaikan rute SKD dan SKB-nya dan lulus semua dan teman-teman bisa CPNS di tahun 2023
Tapi di sini teman-teman, usul penetapan NIP-nya ternyata di Februari nih teman-teman. Berarti teman-teman akan masuk di CPNS 2024. Nah, mudah-mudahan ini bisa angin segar nih teman-teman. Dan teman-teman harus siap sedia teman-teman. Minimal ada 3 lah teman-teman ya. Nanti teman-teman siapkan untuk TKP-nya, kemudian di sini ya, TKP, kemudian TIU, kemudian TWK. Ini hal yang dasar untuk yang SKD dulu. SKD-nya teman-teman bisa lolos, maka teman-teman nanti langsung masuk ke SKB. Nanti kalau udah ke bidang, teman-teman tinggal sesuaikan dengan jabatan yang teman-teman lamar. Sesuaikan dengan jabatan yang dilamar. Nah, itu bisa berbeda-beda instansinya. Misalkan teman-teman instansi A akan beda dengan instansi B, seperti itu. Kalau SKD, hampir semuanya sama materinya. Jadi teman-teman wajib untuk lolos dulu di administrasi dan di SKD-nya, oke? Nah, ini seputaran CPNS nih teman-teman. Kita lanjut ke P3K. Untuk kegiatan teman-teman di jadwal penerimaan P3K tahun 2003 ini, pengumuman seleksinya ternyata di tanggal 16 sampai dengan 30 September 2023. Ini untuk bersiap nih untuk teman-teman guru di P3K tahun 2003 yang kemarin belum lolos. Maka teman-teman untuk bersiap di pengumuman seleksi ini di tanggal 16 sampai dengan 30 September, teman-teman bisa melihat nanti ketika pengumumannya ditampilkan, maka teman-teman di sini bisa daftar seleksi. Biasanya kalau misalnya kemarin kita masih menggunakan ASN, teman-teman, SSC ASN ya teman-teman ya, pendaftaran seleksinya nanti teman-teman bisa lihat di situsnya itu. Kemudian teman-teman seperti biasa, seleksi administrasi, kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi. Kalau teman-teman yang sudah pernah ikutan di P3K tahun 2022 kemarin teman-teman, maka teman-teman sudah hafal banget yang disediakan itu apa saja, ijazah, seperti CPNS yang kemarin juga sama halnya dengan seperti itu. Jadi teman-teman wajib untuk dari sekarang mempersiapkan seleksi administrasinya. Untuk nanti administrasi apa-apanya saja nanti kita akan bahas di video selanjutnya teman-teman. Makanya teman-teman jangan lupa di subscribe nih teman-teman, jangan sampai teman-teman ketinggalan. Kemudian ketika teman-teman sudah pengumuman hasil seleksi administrasi, teman-teman ada di masa sanggah seperti biasa. Per stag itu ada masa sanggah. Ditakutkan seleksi administrasinya nggak lolos, padahal itu kesalahan dari Panselnas, maka teman-teman bisa sanggah di sini. Ketika sudah jawab sanggah, teman-teman lulus dan tidak lulus, maka teman-teman misalkan dinyatakan lulus, langsung masuk ke penarikan data final. Di sini teman-teman di penarikan data final ini, teman-teman dijadwalkan untuk seleksi kompetensi. Nah, di seleksi kompetensi ini berada di tanggal 23 sampai dengan 26 Oktober. Jadi nanti kita akan buka kelas juga teman-teman di kelas P3K. Jadi nanti kita akan buka kelas CPNS dan kelas P3K. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa menyusul oleh alumni-alumni kami yang kemarin sudah pada lulus, baik pun di CPNS maupun di P3K-nya. Amin. Teman-teman di sini setelah pengumuman daftar peserta, ini sudah ada tempat seleksi kompetensi ternyata di tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 2023. Sini biasanya teman-teman cetak kartu ya di SCASN, teman-teman cetak kartu di situ ada tanggalnya untuk nanti ujian. Kemudian di pelaksanaan seleksi kompetensinya ternyata di tanggal 1 sampai dengan 25 November. Ini teman-teman bisa menyiapkan nih agak lama juga teman-teman dari Oktober ke November. Jadi teman-teman harus siap sedia dari sekarang untuk belajar buka-buka lagi materi-materinya, atau nanti kita akan buka lagi kelasnya untuk teman-teman semua untuk bisa daftar ya. Tunggu saja teman-teman informasi kami di Instagram kami di Lentera CPNS dan Navigator Guru, atau nanti kami akan upload di Telegram teman-teman, di grup Telegram ya. Nanti link grup Telegramnya akan kami sematkan di deskripsi. Ketika semuanya sudah pelaksanaan kompetensi di bawah ini teman-teman di nomor 12 ada pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan SKTT. Kalau saya nggak salah ini SKTT ini diperuntukkan kalau tahun 2022 kemarin itu untuk teman-teman yang di Kemenag ya teman-teman ya. Ini bobotnya 40%. Nah, seperti itu. Ini di tanggal 6 sampai dengan 27 November 2023. Kemudian pengelolaan nilai seleksi kompetensi di tanggal 21 November sampai dengan 1 Desember tahun 2023. Nanti ini berarti di akhir tahun 2023 ini sudah pengelolaan nilai. Dan teman-teman punya kejutan di pengumuman kelulusan itu di tanggal 28 November sampai dengan 4 Desember tahun 2023. Jadi di penghujung tahun teman-teman mendapatkan surprise nih jadi ASN seperti itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman sudah lulus, maka teman-teman nanti akan diolah lagi nilainya nih teman-teman. Semuanya diberikan pemberkasan dan sebagainya itu di tanggal 14. Kalau pengisian DRH itu di tanggal 15 Desember, tapi teman-teman diusulkan NIP 3K-nya di tanggal 14 Januari sampai dengan 12 Februari. Nanti teman-teman di tahun 2024 ini teman-teman sudah jadi ASN nih teman-teman, baik P3K maupun CPNS. Nah, teman-teman semua layakkan diri kita untuk jadi ASN di tahun 2023 dan 2024 ini. Mudah-mudahan semuanya lancar dan teman semua lulus tanpa ada
halangan apapun. Oke teman-teman, nanti kita akan update lagi video-video selanjutnya, info-info selanjutnya, atau bahas-bahas soal selanjutnya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih ya teman-teman ya, dadah.